Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat ibadah Raya Minggu GSJA Immanuel Boyolali, baik Bapak Ibu yang bersama kami di gereja ini maupun Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada, yang mungkin karena sesuatu belum bisa bersama-sama dengan kita untuk beribadah di gereja ini. Apapun kondisi Bapak Ibu semua, semoga dalam keadaan sehat dan baik, dan kita senantiasa berdoa Bapak Ibu senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu saudara semua, berkenaan dengan surat edaran dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Boyolali pada beberapa waktu yang lalu, di mana berkenaan dengan penanganan COVID-19, dilakukan pembatasan untuk kegiatan sosial maupun ibadah ya, untuk kegiatan keagamaan. Jadi untuk pengumpulan orang ini dibatasi 30 orang. Jadi pada saat ini, mulai pada minggu ini sampai mungkin waktu yang belum ditentukan, ibadah kita GSJA Immanuel Boyolali dibagi menjadi 2 sesi, jam pertama dan jam kedua. Dan mohon maaf bila mana gereja harus membagi kehadiran Bapak Ibu, mengatur kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini, untuk jam pertama untuk wilayah 1 dan jam kedua untuk wilayah 2. Dan apapun yang terjadi kondisi saat ini, marilah kita tetap berserah kepada Tuhan, dan kita akan siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, dan kita akan awali dengan pengakuan iman kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya, memuji dan menyembah Tuhan. Bila mana saat ini kita sedang mengalami kesesakan, kita imani dan percaya bahwa kita masih punya Tuhan yang besar, yang sanggup melawat dan memulihkan kita. Aku punya Tuhan yang besar.
percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita hidup hanya karena percaya kepada Tuhan. Dialah pengharapan buat hidup kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Semua boleh katakan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang
kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah atas karya-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa buat kami ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, dan kami imani ya Tuhan, kami boleh berjalan ya Tuhan, kami boleh keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan pilih setiap kami ya Tuhan. Apabila pada saat ini ya Tuhan kami berjalan dalam kesesakan ya Tuhan, Kau berjanji ya Tuhan, Kau akan genapi Tuhan firman-Mu, bahwa Engkau boleh menyertai kami ya Tuhan. Kau akan ada bersama dengan kami ya Tuhan, menyertai kami setiap waktu ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tinggal dekat ya Tuhan bersama-Mu ya Tuhan. Untuk kami selalu senantiasa Tuhan mengiring-Mu ya Tuhan. Dan kami Tuhan boleh melakukan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Bapa, Engkau boleh menyertai kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh hadir bersama dengan kami ya Tuhan, bersama kami seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan bersama dengan sidang jemaat-Mu, saudara-saudara kami ya Tuhan yang berada di rumah ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Kau bersama dengan kami. Roh Kudus-Mu akan hadir bersama dengan kami. Tinggal bersama dengan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh tenang ya Tuhan, karena boleh dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya nanti hanya dalam kasih setia-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Hanya dekat Allah saja kita tenang Bapak Ibu saat ini, mungkin di tengah dunia saat ini ya. Mazmur Daud di Mazmur 62 ayat 1 sampai yang kedua di sana boleh katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu semua mau beroleh ketenangan dalam kehidupanmu? Amin. Kita mau senantiasa dekat dan selalu beserta dengan Tuhan. Setiap waktu kita dekat dengan Tuhan. Kita memuji kebesaran nama Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. hanya Dia gunung batu, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kami undang bangkit berdiri Bapak Ibu, bahwa Tuhan juga. Haleluya.
Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Kita semua katakan, aku percayakan Dia sang aku percayakan Dia tanduk selamatku. Aku percayakan sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, bahwa Tuhan juga. Amin. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku. Apa? Yaitu Allahku dan gunung. Semua sedang katakan, aku percayakan Dia perlindunganku, aku percayakan Dia tanduk selamatku, aku percayakan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Tidak hanya tenang Bapak Ibu, tapi kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kuasa Tuhan apabila kita dekat tinggal dalam Tuhan. Dan Mazmur Daud boleh katakan di Mazmur 27 ayat keempat bahwa satu hal yang kuingini adalah tinggal di rumah Tuhan seumur hidup kita, sehingga kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati baiknya dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi, satu hal yang telah ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya
firman-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Amin. Imanku ikuti mandat Allah, nyata kasih-Nya, kuasa-Nya untukmu, untukku, dan untuk kita semua. Kita percaya bahwa hanya dekat dan nempel dengan Tuhan saja, serta kita mengikuti segala perintah-Nya, kita akan beroleh kasih dan kuasa-Nya. Percaya bahwa Bapa yang di surga selalu ada dan setia buat kita, setiap kita. Dan dalam segala perkara dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna, lebih dari apapun, lebih dari apapun. Hadir-Mu meneduhkanku, Bapa, ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Haleluya. Bapa yang di surga selalu setia dan selalu ada buat kita. Haleluya. Selalu setia, selalu ada. Ya, Dia Bapa kita. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi dan tak pernah lalai, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna, lebih dari apapun, lebih dari apapun. Hadir-Mu meneduhkanku, Bapa, ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkara.
bekerja, ku percaya padamu Bapa, ku percaya padamu. Engkau Cinta tahu kau membangun hidupku. dalam segala perkaraku. Engkau turun bekerja, ku percaya padamu Bapa. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Gembala Sidang. Haleluya, hari ini adalah hari baik bagi kami, bagi jemaat di tempat ini. Beberapa kali kami mengadakan kebaktian, tapi melalui udara, dan demikian juga pada pagi hari ini belum sepenuh semuanya bisa ikut satu kali di dalam kebaktian seperti biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami menjadi orang yang bijak, orang yang senantiasa taat kepada hal-hal yang itu diperintahkan kepada kita selama kita masih ada hidup di dalam dunia. Kita bertoleransi dengan semua manusia yang ada, itu ada tujuan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah percaya kepada, orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita punya tujuan seperti di dalam manusia biasa yang belum mengenal Tuhan pun pasti punya tujuan di dalam hidup. Nah, demikian juga yang terutama bagi kami sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, kami yang sudah ditebus oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, disisihkan istilahnya ya, disisihkan oleh Tuhan, dipilih ya, istimewa bagi kami orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, ada suatu hal yang itu yang diharuskan dan harus dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup menurut seorang filosof ya, terkenal itu hidupnya sebelum Masehi, 400 tahun sebelum Masehi, itu negara di Yunani sana itu sudah terkenal maju di dalam segala ilmu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kalian yang hidup sekarang itu banyak kita berpedoman, kita belajar dari ilmu-ilmu di dalam dunia ini, itu banyak yang bersumber dari negara Yunani. Bapak Ibu Saudara sekalian mengenal dengan matematika, fisika, itu banyak rumus-rumus yang diberikan itu adalah pakai huruf-huruf dari Yunani ya. Jadi ada alfa, ada beta dan lambda dan lain sebagainya ya. Itu semuanya adalah hasil karya, hasil anak-anak bangsa dari orang Yunani pada waktu itu sebelum Masehi. Ya, itu 400-an tahun sebelum Masehi mereka itu sudah menemukan hal-hal yang itu berguna bagi dunia ini ya. Nah, itu sebabnya pada waktu itu juga Sokrates, orang filosof dari Yunani juga mengatakan bahwa hidup ya di dalam dunia ini itu bermakna, itu menjadi contoh berkat ya kalau kita itu kepada semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Kalau mereka itu ya, kalau itu hidupnya sungguh-sungguh melakukan kebaikan
dan menjadi berkat bermakna bagi sesama manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan perkembangannya ilmu teologi dan sampai saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengenal dengan hal-hal zaman pada ini now. Ya, kalau diterjemahkan dengan bahasa keren, bahasa kita now neng omah wae katanya adik saya ya. Jadi now itu sekarang neng omah wae. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, rasanya jenuh, rasanya enggak enak, rasanya bosen di rumah dan lain sebagainya. Mungkin Ibu Bapak Saudara sekalian enggak merasakan itu ya. Senang di rumah? Enggak ketemu? Oh, enggak katanya. Ya, saya sendiri rasa-rasanya itu ngomong neng rumah terus ya, di rumah saja ya. Ya kegiatannya di rumah itu apa gitu ya. Jadi kadang-kadang saya punya kegiatan yang lain sebagai pelayan Injil, sebagai hamba Tuhan. Saya harusnya datang ke tempat-tempat saudara, di rumah-rumah sampai berkunjung, melihat apa yang saudara keluhkan, apa yang saudara lakukan dan lain sebagainya. Ya, sebagai gembala saya harus tahu persis satu persatu. Tetapi dengan keadaan yang demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan maklumi, Bu Titus ra tahu ngunjung ning nggonku, ya kangen banget dan sebagainya. Sama. Sudah hampir ya setengah tahun ya. Ya, kita berjalan di dalam keadaan yang demikian. Tetapi Bapak Ibu, kita menjadi orang bijak itu penting daripada kita melanggar hal-hal yang lain. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, itu firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 22 ayat 3. Nah, kita baca ya. 22 ayat yang ketiga begini bunyinya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Ya. Tetapi orang yang tak berpengetahuan berjalan terus lalu kena celaka. Ya, ini firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti ini tadi. Imanku apa? Ikuti mandat Allah. Nyata, kasih, kuasanya untukku, untukmu dan untuk kita semua. Ikutilah mandat Allah. Kita mengikuti firman Allah. Nah, kita mengikuti firman Allah mengatakan yang seperti ini tadi. Jadi kalau orang bijak melihat malapetaka itu harus menemui atau kita menghindar. Tentunya kita harus menghindar dari malapetaka kan? Jadi kalau ada mobil kita jalan mau nyebrang, tentunya kita berhenti, nggak jadi menyebrang, ya. Kalau kita terus, itu akan datang malapetaka bagi kita. Demikian juga dengan pada zaman ini, ya. Kalau kita sekarang mendengar virus corona, itu seluruh dunia mengalami, sudah saya katakan di dalam khotbah yang lain. Jadi yang menderita, yang ada was-was dan banyak hal yang harus kita pikirkan, itu semuanya ada di dalam diri manusia sedunia ini, bukan kita saja. Nah, itu sebabnya kiranya kami bersyukur, berterima kasih. Kalau sampai saat ini Allah masih memelihara kita, Allah masih menjaga kita, ya seperti pujian tadi. Kalau kita bersama dengan Tuhan itu tenang, damai, sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi biarpun kita di rumah dimanapun saja, mari ya kita banyak aturan-aturan yang harus kita jalankan di hari-hari ini. Ya, jadi berapa hari sudah berubah lagi, beberapa hari berubah lagi. Ya, jadi seperti kita ada di dalam kebaktian seperti ini. Tempo hari nggak boleh, kita harus cuma streaming saja. Kemudian dibolehkan, tapi terbatas jumlahnya. Demikian juga ini ada perintah baru dari Boyolali, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang terutama dari Boyolali sebagai saya ini ditokohkan ya sebagai tokoh di dalam agama, di dalam gereja kami GSCA di Boyolali, itu saya bertanggung jawab buat jemaat saya yang ada di gereja Immanuel ya, GSCA Immanuel Boyolali ini. Nah, itu sebabnya
kami mesti pakai aturan-aturan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian itu tadi. Jadi kalau kita melanggar, kita itu enggak berhikmat, kita itu datang dan jarak istilahnya, ya, ora popo gitu. Sekarang banyak kan orang mengatakan begitu. Ya, pokoknya kerja saja, ke pasar aja, enggak melalui aturan-aturan yang diberikan. Ya, jadi ingat dari jemaat di tempat ini, ya, ingat ya, protokol kesehatan itu harus dilakukan, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan apa? Jaga jarak. Ya, jadi kalau kita ke pasar umpamanya, di situ banyak orang berdesak-desaan, minggir, ya. Jarak itu dilakukan sendiri. Kalau mereka mendesak, kita hindari, karena kita tahu. Jadi kalau kita mendekat dan kita seperti firman Tuhan tadi katakan, kalau kita sampai sentuhan dengan mereka, itu berarti kita jarak, istilahnya kita enggak berhikmat, ya. Jadi virus itu akan menular dan Bapak Ibu Saudara ketularan, nanti dibawa ke gereja, terus gereja ini isolasi semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Adik saya berkirim gambar orang naik bis di Ngawi. Adik saya itu suaminya asli dari Ngawi, dan di sana itu tetangga dari adik ipar saya, ya, yang meninggal, mati. Mati itu dia berangkat dari Bekasi masih sehat-sehat, ya. Terus ikut bis sampai dekat mana ini? Ngawi, ya. Di dekat Ngawi situ meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, dia orang mati di dalam bis, ya. Jadi saya bilang, waduh, diisolasi kabeh no sak bis iyo, ya, sak supire, sak keneke, sak kondekture. Jadi seluruh penumpang di situ akhirnya disuruh turun semua, ya. Dan ini mayat dikubur, ya, bukan seperti biasa tetangga dan ini melihat, ya, langsung dari bis itu memanggil ambulan, terus di situ ditaruh begitu, dibungkus begitu saja dan dimasukkan di ambulan, dibawa langsung ke makam. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana? Zaman sekarang itu merasakan suatu kepedihan tentunya. Ya, itu kalau mengenai di dalam keluarga kita bagaimana? Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam gereja ini melakukan peraturan-peraturan, bukan itu kemauan daripada pengurus gereja atau saya sebagai gembala sidang, tetapi kita menganut di dalam peraturan. Jangan gundah, jangan kecewa atau di rumah, kita ikut di dalam streaming dan peraturan-peraturan itu kita adakan. Tapi puji Tuhan, ya, di sini diberikan izin, ya, untuk mengadakan kebaktian, tetapi protokol kesehatan tetap diadakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan, masalah itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Di dalam hal-hal yang demikian juga demikian. Satu hal saya akan berikan pada saat ini, ya, dengan cepat. Kita akan baca di dalam Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Ini adalah cerita di mana Tuhan Yesus pada waktu itu habis dibaptis, kemudian dia dibawa oleh Roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, habis dibaptis Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus dan akhirnya dia dibawa oleh Roh Kudus, ya, itu ke suatu tempat. Nah, di situ apa yang dilakukan? Kita akan baca, saya enggak baca semua, cuma saya akan langsung terangkan karena ini akan memakan waktu, ya. Jadi saya baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saja. Maka Yesus dibawa oleh Roh, Matius 4 ayat 1 sampai 11, ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau menyimak. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus, ya. Kemudian ayat berikutnya, lalu
Datanglah pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, maafkan ya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya kami batu-batu ini menjadi roti. Ya, jadi jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus pada waktu itu lapar. Permasalahannya Tuhan Yesus ada di dalam lapar karena 40 hari 40 malam dia tidak makan. Tapi di sini tidak disebutkan dia minum dan lain sebagainya. Saya yakin di sini ya itu dia mungkin cuma lapar ya, nggak disebutkan haus berarti dia minum. Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu lapar. Nah, inilah permasalahan di dalam Tuhan Yesus sebagai manusia, tentunya dia merasa lapar. Dan pada waktu itu si pencoba itulah si iblis ya, memakai kesempatan ini. Lapar itu adalah isi perut harus penuh ya. Perut itu kalau sudah lapar itu manusia akan bisa berbuat apapun, mencari cara supaya bisa makan dan bisa mengisi perut itu supaya tidak lapar lagi. Tuhan Yesus mungkin berpikiran demikian juga, caranya makan gimana ya. Nah, itu ada di dalam pikiran Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi sebelum Tuhan Yesus melakukan untuk mengisi perutnya, ada si setan yang datang dan membisikkan sesuatu kepadanya. Supaya Tuhan Yesus apa yang ada di depannya, apa yang ada di mukanya, itulah yang ditawarkan oleh si setan. Ya, jadi batu itu loh, batu. Ya, bisa toh kamu membuat kamu anak Allah. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia tentunya bisa. Kalau dengan kesombongannya, dengan keberadaannya sebagai dia adalah anak Allah, tentunya gampang membuat batu itu jadi roti. Dia pernah membuat air menjadi anggur. Tentunya demikian juga dengan ini, ya, dia bisa. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus tidak taat dan tidak dengar dengan suara si setan ini. Tetapi dia melakukan taat kepada firman Tuhan. Dia mengikuti mandat daripada Bapaknya. Dia datang ke dalam dunia itu bukan untuk takluk kepada setan atau iblis, tetapi dia harus taat kepada Bapaknya, yaitu melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Bapaknya. Itulah dia jadi juru selamat, dia menjadi Tuhan untuk manusia. Jadi dia datang itu bermakna untuk manusia yang ada pada waktu itu supaya mengenal kepada dia itulah juru selamat. Dia adalah Tuhan. Nah, itu sebabnya dia tidak mau mengikuti kepada si setan, tetapi jawabnya dia berkata di dalam ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab. Ya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi Tuhan Yesus pada waktu itu dia taat. Apa yang dikeluarkan, apa yang difirmankan oleh Tuhan, itulah yang dia lakukan. Sama seperti Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya pada saat ini. Kita melakukan firman Allah yang ada di dalam firman supaya kita menjadi orang yang bijak. Kita harus menjauhi malapetaka, harus menjauhi itu yang namanya sakit yang disebabkan corona. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu ya. Jadi kenapa sih kita kok mesti melakukan demikian? Kok itu diputus bagaimana apanya yang diputus rantainya. Ya, jadi kalau kita itu stop, kita sehat, kita nggak akan menularkan sakit kepada orang lain. Demikian juga bagi kalau kita sakit, ya, kiranya kami nggak datang kepada orang yang sehat. Ya. Jadi mungkin kami datang dari tempat-tempat yang itu ada terpapar demikian.
dan akhirnya kita masuk dan kita akan masuk ke rumahnya orang atau kita bergaul dan berdempetan dengan orang lain yang lain dan akhirnya kita menularkan penyakit. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami taat dan mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian selangsungnya di sini, jadi lapar itu bisa mengakibatkan sesuatu hal. Ya, kalau kita tidak tahan dan kita tidak tamai dengan firman Tuhan, kita bisa saja. Ya, di sini banyak teman-teman saudara saya di RT di sini ya. Dia bilang, "Lah ngopo ya? Iku urusane wong-wong sing ngurusi," katanya ya. Sing ngurusi corona. Awake dhewe sing penting kendile ora guling begitu ya kalau orang Jawa. Jadi mereka melakukan pekerjaan seperti biasa dan lakukan apa saja ya. Sering saya bilang nganggo masker to cah lho ngoten. Lah ngopo iku lak urusane sing kae wong sehat-sehat kok ngono lagi. Ora iso ambekan. Ya banyak alasan mereka. Ya. Tapi mari warga di tempat ini saya harapkan saya enggak dengar ya nanti dari mana-mana mereka melanggar dan tidak mengikut kepada aturan-aturan yang telah diberikan. Bapak Ibu Saudara sekalian mau? Haleluya ya. Mau jadi orang bijak atau jadi orang bebal, orang enggak ngerti ya. Kiranya kami ada di dalam hidup, di dalam dunia menjadi orang yang bijak. Orang bisa tahu enggak ya, ikut di dalam firman, juga ikut di dalam aturan ya. Nah, di situ akhirnya kita akan menjadi berkat kepada orang lain ya. Gereja kami boleh diacungi jempol. Dari permulaan mengadakan ya, apapun yang kami lakukan di tempat ini. Bapak Ibu menyimak pada waktu pertama kali kami adakan kebaktian di sini 2 minggu yang lalu. Ya, masuk di TV, masuk di apa itu namanya koran, ya itu sampai kemana-mana. Bukan cuma di Indonesia, Bapak Ibu Saudara kalian. Ya, teman saya Pak Petrus Rohani tahu di Australia. Ya, dia kirim itu gambar ke teman yang lain. Jadi ya tambah kemana-mana. Ya. Terus dia bilang, wah Bu Tati apa action ngene TV lah, sing action ya sapa saya bilang ya. Nah, itu wartawan datang dan itu apa mengambil gambar kami yang ada di sini dan akhirnya beritanya sampai kemana-mana. Kalau kita nggak menurut peraturan, kita tetap kebaktian seperti biasa, apa yang jadi? Gereja kita akan ditutup, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah itu sebabnya kiranya kami akan bersyukur, berterima kasih Tuhan memberikan hikmat kepada kami sekalian. Kita baca langsung di dalam ayat yang ke-5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Bapak Ibu tahu kota suci? Itulah ke Yerusalem ya. Kota suci kita adalah Yerusalem. Dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah. Bubungan tahu babungan. Wuwungan ya bahasa Jawa pas itu. Wuwungan Bait Allah, di bubungan Bait Allah. Jadi tinggi di atas. Aneh ya. Bisa saja. Yesus adalah Tuhan dan yang membawa itu adalah Roh Allah sendiri. Jadi dia bisa naik di atas Bait Allah. Apa yang dilakukan oleh setan pada waktu itu? Tuhan Yesus disuruh anjlok, disuruh turun. Ya. Kalau kamu anak Allah, turun. Nanti malaikat kan bisa apa namanya? Menangkap kamu, menatang kamu. Ya. Tapi kita lihat, kalau dia mau sebetulnya jadi terkenal. Ya. Dia turun dan dia sehat walafiat. Dia tidak memakai apa namanya? Ilmu gaib atau hal-hal yang lain. Nah, tetapi dia bisa kalau dia lakukan karena dia adalah Allah, dia yang punya kuasa. Tapi kita lihat Tuhan tidak mau. Sebab apa? Dia taat kepada Bapaknya yang mengutus dia, bukan untuk pamer kehormatan, bukan pamer ke apa namanya? Kepopuleritasan ya. Jadi supaya dia terkenal. Ya. Dia tidak menginginkan itu. Dia tetap taat kepada Allah Bapaknya. Dan dia tidak mau melakukan apa itu perintah daripada si iblis. Banyak
ya, manusia zaman sekarang ya, mengejar kepada keterkenalan dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kehormatan itu banyak diinginkan oleh siapa saja. Ya. Jadi mereka yang ada di dalam pangkat-pangkat yang rendah ingin yang tinggi, dan akhirnya yang tinggi ini melakukan apa? Kalau mereka melakukan itu kehendak daripada si setan, si iblis, mereka lakukan hal yang tidak benar. Banyak orang korupsi, orang makan suap dan lain sebagainya. Banyak mereka lakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu membawa jerat kepada mereka. Itu zaman saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah mungkin suatu rencana daripada Tuhan di dalam keadaan segini seperti sekarang. Banyak orang mau berbuat apapun sulit sukar. Bapak Ibu, banyak orang di dalam suatu perusahaannya tutup dan akhirnya mereka nggak dapat pekerjaan dan mereka butuh dengan hal itu. Kalau nggak tahan, itu tadi yang pertama, lapar, mereka bisa melakukan hal yang nggak benar. Demikian juga demi kehormatan. Wah, dulu waktu punya kehormatan, punya pangkat dan sebagainya. Sekarang semuanya rata di PHK. Ya. Dan apa yang mereka buat? Kalau tidak tahan iman, tidak Allah berserta dengan mereka, akan jatuh. Dan mereka akan berbuat hal-hal yang di luar kehendak daripada Tuhan. Mereka berdosa, mereka melanggar firman Allah, dan mereka akan berbuat hal apapun. Ya. Dan ini iblis tidak cuma mengincar orang yang nggak kenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara kalian. Yang parah, kalau kita yang sudah kenal kepada Tuhan, kita akan jatuh karena kita salah langkah. Ya, untuk mengejar perut supaya tidak lapar, supaya kita tetap ada di dalam kehormatan, pangkat dan lain sebagainya, kita bisa berbuat hal-hal yang lain. Tapi kita lihat, Tuhan Yesus tidak melakukan di luar kehendak daripada Bapaknya. Dia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Itulah bagi keselamatan manusia, bukan cuma yang ada di dunia. Kalau kita lihat pada waktu dia melayani di dalam dunia dengan kasihnya, dengan kemurahannya, ya, dia melakukan dengan keadilannya dan banyak hal yang dia lakukan, hal-hal yang baik bagi manusia. Itu pada waktu dia hidup ada di dalam dunia. Dan demikian juga bukan itu saja. Ya, jadi si setan memakai kesempatan kelemahan yang ada pada waktu itu Tuhan Yesus ada. Tapi kita lihat Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu semuanya. Kita akan langsung di dalam ayat-ayat yang selangsungnya di situ. Di dalam ayat-ayat berikutnya Tuhan Yesus setelah dibawa di bubungan dan disuruh itu untuk supaya dia jatuh dan dia bisa ditolong oleh malaikatnya, tetapi dia tidak mau. Kemudian di ayat berikutnya di sini di ayat yang 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kemudian yang berikutnya, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian dia dibawa ke tempat yang tinggi di atas gunung, mungkin yang paling tinggi, supaya dia bisa melihat keadaan ini. Ya, saya kalau jalan-jalan pagi di mana ini? Di pasar, di pojok pasar di yang lantai 2.
Itu saya bisa lihat Gunung Lawu sana situ kalau pagi cerah, itu bagus sekali. Nah mungkin seperti itu Tuhan Yesus dibawa dan dipameri. Ini loh dunia, dengan kemegahannya, dengan kemewahnya, dengan keberadaan dunia yang saat itu dipamerkan kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu, ya, kalau engkau Yesus menyembah aku sekali saja, semuanya akan saya berikan kepadamu. Yesus sebagai manusia mungkin ya punya keinginan yang seperti itu. Ya, manusia mana yang enggak menginginkan kemewahan, kemegahan dunia ini? Ya, dimanapun kita memerlukan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus Tuhan, dan dia katakan di situ, justru dia tidak mau menyembah kepada iblis, ya, tetapi justru iblis disuruh menyembah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak pada saat ini orang nggak terasa kadang-kadang mendahulukan itu harta benda kekayaan yang ada di dalam dunia, lupa kepada hal-hal yang penting. Itulah kekayaan surga di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kiranya Tuhan akan ingatkan kami sekalian, ya, kiranya kami akan senantiasa tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan kami adalah Tuhan yang sungguh-sungguh bisa memberikan ketenangan di dalam hati kami, memberikan apa saja yang kami inginkan, asal kami tetap ada menyembah kepada Dia, beribadat kepada Dia. Iblis bisa sementara di dalam dunia memberikan kesenangan, ya. Jadi banyak orang pakai setan dan lain sebagainya untuk mencari kekayaan, untuk mencari kedudukan. Tetapi itu sementara yang ada di dalam dunia. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dengan saya, yang sudah mengenal Tuhan Yesus, itulah dia Tuhan, dia juru selamat. Dia bukan berkuasa di dalam dunia ini, memberikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang cuma sementara. Tapi dia memberikan, itulah surga kelak bila kami setia kepadanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pagi hari ini kiranya Tuhan menolong kami akan tetap setia kepada Tuhan. Dan apa yang Ibu Bapak Saudara lakukan di dalam kami ada di dalam hidup ini, kiranya menjadi berkat, bermanfaat, dan itu sungguh-sungguh akan menjadi suatu kesenangan bagi Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang taat kepadanya. Untuk akhir kita akan baca di dalam Kolose 23 ayat yang ke-17. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 17, dan kiranya ini menjadi pengingat bagi kami sekalian untuk senantiasa datang kepada Tuhan dan menyembah kepadanya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukan, biar kami cuma di rumah saja, tetapi mari kita akan lakukan segala perbuatan, perkataan kita itu boleh menjadi terang, menjadi garam siapapun yang mendengar, dan kita akan menjadi berkat dan bermanfaat untuk dunia ini. Dan yang terutama, kita taat kepada Allah Bapa senantiasa, mengucap syukur, dan kami senantiasa taat apa yang difirmankan kepada kita, sehingga nama Allah boleh dipermuliakan. Puji Tuhan. Sampai nanti kita bisa ketemu bersama-sama. Kalau kita taat, setia, maka kita akan bersama-sama ada di dalam persekutuan yang sungguh indah bersama Tuhan di kelak kemudian hari. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita berdoa bukan cuma kita sendiri, tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa buat bangsa dan negara kami. Kita berdoa buat saudara-saudara kami, keluarga kami, anak, cucu, mantu, keluarga dekat kami. Kiranya Tuhan akan tolong. Kami ada di dalam keselamatan, ada di dalam kasih daripada Tuhan, bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi nanti sampai ke surga sana. Kita akan berdoa bersama-sama, kiranya Allah memberkati.
kepada kami sekalian. Yesus Tuhan. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau baik, Engkau memberkati kami. Kiranya benar-benar Tuhan kehidupan kami tidak akan sia-sia di dalam dunia. Tetapi kami menjadi anak Tuhan yang baik. Dan kami ya Tuhan ingin mempermuliakan nama-Mu dengan apa yang kami lakukan. Baik ya Tuhan, dari mulut bibir kami yang berbicara dengan siapapun, dan kiranya itu akan memberkati kepada mereka. Demikian perbuatan-perbuatan, apapun yang kami perbuat Tuhan, baik itu di dalam pekerjaan kami, baik itu Tuhan di dalam usaha kami, atau apapun ya Tuhan, yang itu menjadi sumber berkat bagi kami. Kiranya itu semuanya kami lakukan hanya untuk Tuhan. Mempermuliakan nama Bapa kami, Allah Bapa kami yang di surga, di dalam Yesus Kristus. Sebab itu Bapa, kiranya Engkau tolong kami, sehingga kami boleh senantiasa ada di dalam tenang, di dalam Tuhan. Tenang di dalam Allah, tangan-Mu Tuhan senantiasa melindungi, menatang kami, membawa kami kepada jalan yang baik, jalan benar di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan, Kau tolong kami, sehingga kami perbuatan apapun yang kami lakukan, sehingga boleh ya Tuhan memberkati kepada semua orang. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih kami masih bisa bersama-sama ada semua ya Tuhan yang hadir pada saat ini. Di dalam hal yang pertama kami ucapkan hanya syukur kepada Allah, karena Allah kami yang baik, Allah kami yang senantiasa menolong kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Bila kami yakin, bila kami telah percaya kepadamu, bila kami ya Tuhan tidak bisa digoyahkan apapun, kami punya iman percaya hanya kepada Tuhan. Yesus itulah yang punya kuasa di dalam dunia, kuasa di dalam surga. Sebab itu kami tahu si setan, si iblis sering menggoda kami, mencobai kami supaya kami jatuh, supaya kami tidak menyembah kepada Tuhan lagi. Apalagi Tuhan pada saat-saat seperti sekarang ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami. Kerinduan kami ya Tuhan bisa bersama-sama ada di dalam rumah-Mu. Seperti pujian kami. Satu hari saja Tuhan, bila kami ada di dalam rumah-Mu, kami ada di dalam sukacita, senang. Sebab itu Bapa, Engkau bukakan ya Tuhan, supaya ya Tuhan di kelak kemudian hari kami punya ya Tuhan masa depan. Kami ya Tuhan berangan-angan, dan kami punya ya Tuhan suatu pengharapan. Kami akan kembali kepada sedia kala. Kami bisa berkumpul, bisa bersekutu bersama-sama, ada di dalam persekutuan kami di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah tidak berikan kami saat ini adalah pencobaan yang di luar kemampuan kami. Kami tahu Tuhan Engkau uji kami, sehingga ya Tuhan bila lepas ujian maka kami akan naik level. Kami ya Tuhan akan naik kelas, bahkan kami ya Tuhan akan naik jenjang yang lebih tinggi, karena ujian itu telah kami lalui. Demikian juga pada saat ini. Inilah ujian bagi kami, ujian iman kami, sehingga kami ya Tuhan akan melihat bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu itu akan nyata kepada kami sekalian. Sebab itu Bapa, kiranya Engkau tolong kami, sehingga kami tetap ya Tuhan setia kepadamu, taat kepada firman-Mu, bahkan melakukan firman di dalam kehidupan kami. Bapa Allah yang di surga, demikian juga Tuhan bila kami telah Engkau selamatkan, kiranya kami juga terbeban dengan saudara kami, sanak famili kami yang belum mengenal kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah katakan, tiada lain jalan Tuhan menuju ke rumah Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, banyak ya Tuhan saudara kami, tetangga kami, bahkan Tuhan di dalam negara bangsa kami ini Tuhan, kiranya Engkau akan menolong, berikan pertolongan-Mu, hikmat-Mu, sehingga kami akan menjadi berkat, menjadi ya Tuhan saksi-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan oleh Tuhan. Kami punya rencana Tuhan, 2 tahun yang lagi Tuhan, gereja ini akan menjadi gereja yang maju. Tetapi si setan Tuhan menghalang-halangi kami, seperti pada waktu Tuhan Yesus mau melayani,
mau membuat manusia itu lepas dari dosa dan akhirnya mengikut kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Si setan tidak mengizinkan itu dan dia menghalang-halangi supaya Yesus takluk kepadanya. Tetapi puji Tuhan, sampai akhir di dalam hidupnya Yesus taat kepada Bapaknya. Demikian juga bagi kami sekalian, terutama dari gerejamu di tempat ini, GSJA Immanuel Boyolali. Kiranya jemaatmu adalah jemaat yang setia, taat senantiasa kepada Tuhan. Dan kami ya Tuhan, pastikan pengharapan kami boleh ada di dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya, itu akan ada di dalam jemaat gereja di tempat ini. Sebab itu Bapa, selama kami masih hidup, kiranya Tuhan akan menolong sehingga kami akan tetap setia, bahkan melakukan firman Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan hidup kami, demikian buat bangsa dan negara kami, demikian juga buat kota kami tercinta, itulah Boyolali. Semuanya ada di dalam kehendak rencana Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan pulang dan menerima berkat, bahkan yang terutama berkat itu akan kita bagikan kepada siapapun yang berjumpa dengan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan pulang bersamamu sebentar dan Tuhan akan pakai kehidupanmu menjadi berkat karena Bapak Ibu Saudara sekalian telah diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati langkah-langkahmu, keluar masukmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, memberkati mata pencaharianmu, memberkati keluargamu, anak cucu dan semuanya keluarga yang ada di dalam rumahmu. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Angkatlah tanganmu dan kita bersama-sama menghadap Tuhan, menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Biar Tuhan pakai kami menjadi berkat, saluran berkat kepada siapapun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, demikian juga hidup damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Selamat pagi, silakan duduk dan sampai ketemu lagi. Baik, ini persembahan yang bisa Bapak Ibu lakukan melalui beberapa media, ya, mulai transfer ya, dari GoPay ataupun OVO. Jadi selain persembahan secara biasa masukkan di kotak persembahan, juga bisa melalui transfer ya, online. Ya, kita mau senantiasa taat dan tetap tinggal bersama dengan Tuhan, tinggal dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita.
dan yakinlah bahwa Tuhan turut beserta dengan kita, karena kita punya Tuhan yang besar, yang boleh selalu menyertai kita dan menggenapi setiap janjinya buat kita. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan menjawab doaku. Demikian pelayanan ibadah kita pada pagi hari ini, jam pertama. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.